Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, keluargaku di dalam Tuhan. Senang ada di tengah-tengah kita di tempat ini, dan kita sudah mendengar 3 kesaksian tadi, ya. Ada Ibu Limbong, ya, yang sudah disembuhkan dari penyakit ginjalnya yang sudah masuk ke tahap kronis stadium 5. Ginjalnya tinggal 15%. Dan dokter sudah mengharuskan cuci darah, tetapi kita berdoa dan Tuhan pulihkan ginjalnya. Amin. Tidak ada cuci darah. Haleluya. Itu karena kuasa Tuhan. Kemudian ada Ibu Tobing Boru Samosir, ya. Kita melihat kesaksiannya tadi, dia sudah terkena kanker, ya, dan di kemo, tapi malah kankernya makin masuk ke dalam tulangnya. Tetapi kita berdoa dan Tuhan sembuhkan. Tahir, tidak ada lagi bekas kanker. Dan kesaksian ketiga tadi yang kita dengar dari Ibu Manulang Boru Purba. Sebelumnya ibu ini adalah karyawan di toko penjual tas, ya. Tetapi kemudian ibu ini belajar dari firman Tuhan, dan kemudian dia mulai taat membayar perpuluhan. Dan kita melihat sesudah mulai membayar perpuluhan, ibu ini berdoa supaya Tuhan memberikannya usaha untuk menjual tas, dan Tuhan berikan. Dan bukan hanya Tuhan berikan usaha tersebut, tetapi Tuhan berhasilkan. Haleluya. Tuhan tidak pernah berikan hanya untuk gagal, tetapi kalau Tuhan sudah berikan, maka itu karena Tuhan mau berhasilkan. Amin. Amin. Sebenarnya bukan hanya 3 kesaksian, tapi karena waktu, ya, kita juga pernah mendengar kesaksian dari Ibu Saragi. Kalau saya nggak salah itu bulan lalu, ya, bulan 8 kalau saya tidak salah, atau bulan 7, di mana Ibu Saragi bersaksi tumor di lehernya Tuhan sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Dan juga ekonomi Ibu Saragi juga perdagangannya Tuhan pulihkan. Keluargaku di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mau memberikan hal yang luar biasa kepada anak-anaknya. Karena hal yang luar biasa itu hanya pekerjaan manusia. Maksimal yang bisa dikerjakan manusia adalah hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak pernah mau memberikan hal yang luar biasa kepada anak-anaknya. Tetapi Tuhan hanya mau memberikan hal yang ajaib. Amin. Karena hal yang ajaib tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau memberikan hal-hal yang ajaib kepada kita. Dan pada saat kita menerima hal yang ajaib itu karena buah dari iman kita. Katakan amin. Bukan buah karena kita orang Kristen. Orang yang punya iman yang benar kepada Kristus adalah orang Kristen. Amin. Tetapi tidak semua orang Kristen memiliki iman yang benar kepada Kristus. Tetapi kami mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu hanya datang dari buah iman kita kepada Kristus.
Kami juga mau bersaksi, ya, 2 hari yang lalu lutut saya sebelah kiri itu sakitnya minta ampun. Padahal besoknya, ya semalam, itu ada acara peneguhan pernikahan di tempat ini. Dan saya harus melayani. Sementara 2 hari yang lalu sampai malamnya, sampai paginya semalam, itu saya gak bisa jalan. Jangankan jalan, tidur pun gak bisa. Sakitnya minta ampun. Didiemin aja sakit, apalagi digerakin. Kami berdoa. Dan kami juga menelepon beberapa teman hamba Tuhan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hamba Tuhan yang kami telepon semalam pagi untuk bisa menggantikan kami untuk melayani di acara ibadah peneguhan pernikahan di tempat ini. Karena gak mungkin gara-gara saya gak bisa jalan, acara peneguhan pernikahan gak jadi. Saya telepon, tapi dari 4 ini, 4-4-nya gak bisa. Lantas kami berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, ini pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami melayani, walaupun sakitnya itu, ya kami tahankan lah ya. Yang hadir semalam di acara peneguhan pernikahan di tempat ini dan juga di acara syukuran di rumah Pak Panggabean, itu melihat kami itu harus dipapah. Dan sorenya kembali kami tidak bisa berjalan. Sakitnya minta ampun. Kami berdoa, Tuhan, besok KKR Tuhan. Besok KKR, bilangin malam ini. Dan saya tidak mau Tuhan mengalihkan tugas pelayanan untuk KKR kepada pendeta lain. Karena Tuhan sudah tunjuk saya. Di dalam nama Yesus, keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Karena hari ini dari pagi, saya tidak merasakan sakit lagi. Saya sudah bisa berjalan normal. Sehingga saya bisa melayani pada saat ini untuk menabur benih firman Tuhan di acara KKR ini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Amin. Hal ajaib Tuhan berikan. Tuhan tidak mau memberikan hal yang luar biasa. Jangan minta hal yang luar biasa dari Tuhan. Minta hal yang ajaib dari Tuhan. Katakan amin. Dari manusia mintalah hal luar biasa. Tetapi dari Tuhan jangan minta hal luar biasa. Minta hal ajaib. Karena dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Katakan amin. Haleluya. Dan malam ini juga Tuhan pasti mengerjakan hal yang ajaib di setiap kita yang hadir di tempat ini. Amin. Malam ini iman kita pasti berbuah. Pasti. Di dalam Tuhan tidak ada kata mudah-mudahan. Di dalam Tuhan hanya ada satu kata pasti. Amin. Dan amin itu adalah, artinya amin dalam bahasa Indonesia adalah terjadilah. Haleluya. Banyak orang bilang amin gak ngerti artinya. Tapi amin itu artinya adalah terjadilah. Dan di dalam Kristus, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah kepada kita. Haleluya. Malam ini kita mau mendengar firman Tuhan dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Stop sampai di situ dulu. Yesus dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem dari kota Betania. Di dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar.
Kenapa Tuhan menyuruh Matius dan Markus menuliskan kejadian ini dan mengatakan Yesus merasa lapar? Masa Tuhan lapar? Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita yang mulia, yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, yang oleh pimpinan Roh Kudus Daud melihat Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai musuh-musuh Yesus Kristus diletakkan Allah Bapa di bawah kaki daripada Kristus, yang adalah Tuhan kita yang mulia. Tetapi Yesus juga menjalani 33 tahun sebagai manusia 100%. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus sedang menjalani misi penyelamatan kita. Kemarin lagi rame di YouTube ya. Ada seorang apologet, Edis apa gitu ya, mengatakan dalam satu kontennya bahwa penyaliban Kristus itu adalah rencana iblis. Tidak. Penyaliban Kristus adalah rencana Allah, tetapi iblis berpikir bahwa itu adalah rencananya. Karena kalau Yesus tidak disalib, tidak ada satupun kita ini yang selamat. Karena tidak ada korban sembelihan penebusan dosa, di mana darah Yesus harus tercurah. Haleluya. Haleluya. Dan sebagai korban sembelihan, Yesus harus menjalani hidupnya sebagai manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan 100% yang menjadi manusia 100%, supaya dia sebagai manusia 100% menjadi korban sembelihan di kayu salib untuk darahnya tercurah untuk menebus kita semua. Amin. Haleluya. Dan Yesus merasa lapar karena dia adalah manusia 100%. Kami mau katakan kepada kita semua, sekali lagi, Yesus yang adalah Tuhan kita yang mulia menjalani 33 tahun hidupnya di bumi ini sebagai manusia 100%, yang merasa lapar, yang merasa sedih, yang merasa marah, yang memiliki sifat-sifat manusia, tetapi Yesus melewati hidupnya sebagai manusia 100% tanpa dosa. Karena dia harus menjadi korban sembelihan yang sempurna. Tetapi yang kami mau katakan, keluargaku di dalam Tuhan, jangan pernah merasa Yesus tidak pernah mengerti kita. Amin. Haleluya. Yesus mengerti frustasimu. Yesus mengerti rasa kecewamu. Yesus mengerti penyakitmu. Yesus mengerti pernikahanmu yang diambang kehancuran. Yesus mengerti anakmu yang sedang menjerit minta tolong karena masa depannya lagi terancam. Karena Yesus menjalani hidupnya juga sebagai manusia 100%. Yesus mengerti. Haleluya. Pada saat kita cerita kepada manusia tentang masalah kita, mungkin manusia tidak bisa mengerti, tapi Yesus mengerti. Itu kenapa pada saat kita berdoa, berdoalah belak-belakan sama Tuhan. Haleluya. Jangan atur-atur kata-kata kita. Kalau ada orang yang mengatur-ngatur kata-katanya untuk berdoa, dia berdoa secara sia-sia. Katakan apa beban hatimu, Tuhan, aku sedang sakit. Katakan apa frustasimu, Tuhan, aku frustasi melihat pernikahanku yang hancur-hancuran. Tuhan, aku merasa sakit melihat suamiku pemabuk. Tuhan, hatiku remuk melihat anakku yang hidup di luar. Tuhan, katakan
katakan secara belak-belakan, karena Tuhan pasti mengerti. Katakan haleluya. Dan hanya Tuhan yang bisa mengerti dan menolong. Manusia mungkin mengerti, tapi hanya mengerti. Hanya Yesus yang bisa mengerti keluhan kita dan bisa menolong kita. Katakan haleluya. Terus teranglah sama Tuhan. Menangislah hanya kepada Tuhan. Saya sering melihat orang-orang Kristen curhatnya di Facebook. Ampun deh. Facebook tidak akan bisa. Orang yang membaca juga ada yang senang kita dalam masalah besar. Ada orang yang curhat di Facebook, ada orang yang memaki-maki orang lain di Facebook, hanya berharap likes, hanya berharap komentar, sabar ya Eda. Hanya berharap komentar yang sepertinya bersimpati kepada kita, padahal di belakang kita dia sedang mencibir kita. Kenapa kita tidak tumpahkan dalam doa kita kepada Kristus semua masalah kita? Haleluya. Karena hanya Yesus yang bisa mengerti dan menolong kita. Dan Yesus merasa lapar. Ayat yang ke-19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kita stop sampai di situ. Yesus merasa lapar dan dia melihat ada pohon ara di situ, tetapi yang ada di pohon ara itu hanya daun-daun saja dan tidak ada buah. Yesus mendekati pohon itu dengan harapan menemukan buah untuk mengobati rasa laparnya. Dan Yesus tertarik kepada pohon itu karena pohon itu banyak daunnya. Kami mau katakan tentang pohon ara, keluargaku di dalam Tuhan. Pohon ara itu berbuah dulu, baru daunnya muncul. Jadi tiap pohon ara yang daunnya lebat sudah pasti ada buahnya. Itu kenapa Yesus tertarik mendekati pohon ara ini, karena dia melihat ada daun-daun, berarti ada buahnya dong. Karena pohon ara buah yang mengikut buah itu selalu lebih dulu, daun itu baru mengikut. Tetapi kemudian dia kecewa dengan pohon ara ini karena daunnya banyak tetapi buahnya tidak ada. Dan kalau kita lihat di dalam Markus yang juga menuliskan kejadian ini, di situ dijelaskan bahwa saat ini terjadi itu bukan musim berbuah pohon ara. Lantas kenapa Yesus mendekati pohon ini yang bukan musim buah ara berbuah, tetapi Yesus berharap ada buah? Karena dia melihat banyak daun. Karena Yesus tahu pohon ara berbuah dulu baru ada daun. Berarti pohon ara yang berdaun harusnya berbuah. Keluargaku di dalam Tuhan, pohon ara ini menggambarkan, kalau di Perjanjian Lama, ini menggambarkan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel pada waktu itu daunnya banyak, buahnya enggak ada. Agamanya kuat, buahnya enggak ada. Mulutnya memuji Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Dan masa ini juga pohon ara ini menggambarkan gereja-gereja. Menggambarkan kondisi orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen, banyak gereja yang hanya punya daun, tetapi pada saat Yesus mendekat, dia tidak mendapati buah.
Keluargaku di dalam Tuhan, Yesus mendekati kita dan menginginkan buah dari kita anak-anaknya itu tidak tergantung musim. Tidak ada musim berbuah bagi orang-orang Kristen. Tidak ada musim tidak berbuah. Pada saat ini terjadi pohon ara tidak sedang musim berbuah. Tetapi pun begitu Yesus datang dan kecewa pada saat melihat pohon ara itu tidak berbuah. Keluargaku di dalam Tuhan, setiap hari Tuhan mendekati kita untuk mencari buah kita. Dan Yesus tidak melihat musim. Karena orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak ada musim berbuah, tidak ada musim tidak berbuah. Setiap hari Yesus datang melihat kita. Setiap hari Yesus bertanya, Cipto, adakah buahmu hari ini untukku? Santi, apakah ada buahmu hari ini untuk memuaskan laparku? Pasipahutar, adakah buahmu hari ini untuk memuaskan dahaga laparku? Dan ada begitu banyak orang Kristen yang hanya memiliki daun, yang hanya memiliki image orang Kristen, yang hanya memiliki program yang sepertinya rajin ibadah tetapi tidak punya buah. Ada orang Kristen yang rajin ibadah. Rajin ibadah doa-doa di gereja atau di kumpulan-kumpulan. Tetapi di rumahnya mulutnya penuh makian. Di rumahnya dia dibenci oleh anaknya. Karena dia terlalu sering menyakiti hati anaknya. Mana buahnya? Yesus akan berkata, kenapa hanya ada daun, aku membutuhkan buahmu. Haleluya. Rajin ibadah, rajin posting-posting firman di Facebook, di Instagram. Tetapi masih hidup dalam perzinahan, masih hidup dalam kemabukan, masih hidup dalam perjudian, masih mulutnya mengeluarkan kata-kata yang menjijikkan, yang menyakiti hati orang lain. Mana buahmu? Kenapa hanya daun yang ada? Ada banyak orang setiap hari Minggu melayani musik, melayani pimpinan pujian, melayani singers, melayani kolektan, melayani penerima tamu, melayani di punguan, melayani di STR. Itu daun. Tetapi yang Tuhan cari, pada saat engkau punya daun, Tuhan pasti berpikir di dalammu pasti ada buah. Dan Tuhan melihat mana buahmu. Kenapa aku hanya mendapati daun dari hidupmu? Malam ini melalui firman ini Tuhan mau katakan, Tuhan setiap saat datangi kita untuk mencari buah yang bisa memuaskan laparnya Kristus. Dia berharap ada buah dari hidup kita. Dia berharap ada buah dari perkataan kita. Dia berharap ada buah dari apa yang kita lakukan. Haleluya. Hari Minggu kemarin kita mendengar firman. Supaya kita berkata-kata membangun di mana perlu. Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu buah yang Tuhan inginkan. Haleluya. Haleluya. Pada saat orang yang sedang terpuruk, kita beritakan firman yang menguatkan. Sehingga orang itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu buah yang Tuhan inginkan.
Pada saat kita melihat ada saudara kita terhilang dari Tuhan, kita mendatanginya, kita mengajak dia untuk bertobat, kita mengajak dia untuk datang ke gereja, kita mengajak dia untuk mengenal Kristus, dan kita doakan dia. Itu adalah buah yang Tuhan cari. Jangan hanya sibuk membuat dan merangkai daun-daun saja dalam hidup kita, karena yang Tuhan cari adalah buah. Haleluya. Yang Tuhan cari adalah buah. Ada gereja-gereja sekarang ini yang lebih sibuk kepada program demi program, lebih sibuk kepada tampilan demi tampilan. Tetapi yang Tuhan cari adalah buah. Haleluya. Saya tidak katakan daun itu tidak penting. Tetapi sama seperti pohon ara, daun mengikuti buah. Buah dulu yang keluar, baru daunnya muncul. Itu kenapa Yesus tertarik, karena dia melihat pohon ara ini penuh dengan daun. Berarti di pikirannya ini pohon ara pasti ada buah. Karena tidak mungkin ada daun kalau buahnya tidak ada. Dan bayangkan betapa kecewanya Yesus Kristus pada saat dia melihat hidup kita yang sepertinya daunnya lebat. Yang di media sosialnya Tuhan, Tuhan, Tuhan terus. Yang penampilannya di luar rumah itu sepertinya rohani. Tetapi ternyata tidak ada buah. Karena menjalani hidup yang palsu, menjalani kehidupan ganda di luar rumah anak Tuhan, di dalam rumah anak iblis. Kita melihat di berita kemarin, beberapa bulan yang lalu, ada pendeta besar di Blitar kalau saya tidak salah ya, bukan GPDI. Dia di Blitar, gerejanya paling besar di Blitar, dan dia pendeta paling kaya di Blitar katanya. Saya tidak kenal orangnya, saya hanya baca. Dia melayani, dia membuat program. Tetapi selama 14 tahun dia menjalani kehidupan ganda, di mana dia melayani di gereja, dia dihormati di komunitas, sepertinya dia hidupnya kudus, tetapi ternyata di rumahnya dia penuh dengan perzinahan karena dia mencabuli 4 orang anak dari supir pribadinya yang bahkan masih remaja. Ada banyak orang Kristen di luar sana menghidupi kehidupan ganda, menjalani kehidupan palsu, menjadi Kristen palsu. Tetapi yang Tuhan cari adalah buah. Haleluya, bukan daun. Dan ingat keluargaku di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan akan tertarik melihat hidup kita karena daun. Dia melihat tampilan kita. Tetapi pada waktu dia ingin mengenal lebih lagi tentang Kristus, dia mulai melihat kehidupan asli kita. Dia melihat tampilan rohani. Tetapi kemudian dia melihat hidup kita tidak kudus. Hidup kita penuh dengan pertengkaran. Hidup kita penuh dengan gosip, hidup kita penuh dengan tipu daya, sehingga akhirnya dia pun mentah dan tidak mau kenal Yesus karena dia melihat buah kita pun tidak ada. Bukankah itu juga yang terjadi kepada anak-anak dari sebagian besar orang Kristen? Menjauh daripada Tuhan karena dia melihat orang tuanya tidak ada buah di dalam Tuhan.
Bagaimana mungkin anaknya mau ikut Tuhan kalau melihat bapak mamanya rajin ke gereja, tetapi tiap hari bertengkar di rumah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang memekakkan telinga anak kita? Bagaimana mungkin anak kita mau ikut Tuhan dengan benar kalau dia melihat bapaknya rajin ke gereja, mamanya rajin ke gereja, tetapi mamanya menjadi mesin gosip, bapaknya menjadi pemabuk? Bukan hanya Tuhan yang kecewa, tetapi orang-orang yang ingin mengenal lebih dekat lagi tentang Kristus akhirnya kecewa. Karena dia mendapati hidup kita ternyata hanya penuh dengan daun. Dan kalau kita lanjutkan di dalam ayat 19, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Dengan kata lain, pada saat Tuhan setiap hari melihat hidup kita ternyata tidak ada buah, hanya kemunafikan yang dibalut dengan daun-daun saja, pada satu saat Tuhan akan menjadikan kita kering. Hidup kita kering. Jangan harap hidupmu berbahagia jika engkau hanya berlindung di balik daun-daunmu saja, tetapi tidak ada buah. Karena engkau akan menjalani kehidupan yang kering. Haleluya. Hal-hal ajaib itu akan menjadi kering dari hidupmu. Damai sejahtera itu kering dari hidupmu. Malam ini ambil keputusan untuk mau mulai menghasilkan buah. Haleluya. Haleluya. Ayat 20. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Stop sampai situ. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Tolong, Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Dari semua rasul-rasul, semuanya mati martir, semuanya mati syahid. Ada yang disalibkan terbalik, ada yang dilempari batu sampai mati, ada yang mati dikulitin. Tetapi hanya ada satu yang hidup dan mati karena tua, yaitu Yohanes. Yohanes ini sudah direbus, sudah dimasak dengan minyak yang mendidih, tetapi tidak mati karena Tuhan punya maksud bahwa dia harus menuliskan kitab Wahyu. Sehingga akhirnya Yohanes dikirim ke Pulau Patmos, sekitar 50 km dari kota Efesus, Turki yang sekarang. Dan di pulau itu Yesus menampakkan dirinya. Dan Yesus berkata, ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Yesus memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Kenapa? Karena pada saat Yesus menurunkan wahyu kepada Yohanes, Yesus mau berkata, jangan bermain-main denganku. Karena ada begitu banyak orang Kristen sekarang hanya menganggap Yesus bermain-main, Yesus hanya mainan. Tetapi di dalam Wahyu 3 ayat 1 ini dikatakan, dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia tidak sedang bermain-main. Jangan anggap Yesus itu sepele.
Jangan anggap Yesus tidak ada harga. Jangan anggap Yesus hanya sampinganmu saja. Jangan baru datang kepada Yesus hanya pada saat engkau sudah tidak memiliki harapan lagi dan hanya Yesus engkau pikir harapanmu. Karena Yesus tidak sedang bermain-main. Aku tahu segala pekerjaanmu. Itu kata Yesus yang sudah dibangkitkan kepada Yohanes. Untuk dituliskan kepada jemaat di Sardis. Dan malam ini juga Yesus yang sama. Yang memiliki ketujuh roh Allah. Dan ketujuh bintang itu Yesus yang sama juga berkata. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu hidupmu. Apakah hidupmu bersungguh-sungguh di dalam menghasilkan buah? Ataukah hidupmu sedang engkau jalani di dalam kehidupan yang palsu? Kehidupan yang munafik. Menjadi Kristen yang palsu. Yang penuh daun tapi tanpa buah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Ayo cek hidup kita. Jangan cek hidup orang lain. Haleluya. Seringkali kita lebih sibuk mencek hidup orang lain. Seringkali kita lebih sibuk mengukur hidup orang lain. Sehingga kita lupa mencek hidup kita. Sehingga kita lupa mengukur hidup kita sesuai firman Tuhan. Malam ini cek hidup kita. Ukur hidup kita. Apakah kita dikatakan hidup padahal kita sudah mati? Iman kita sudah mati. 2 minggu lalu firman Tuhan di tempat ini mengatakan iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang tidak ada gunanya, iman yang mati. Dari luar kelihatan imanmu hidup, tetapi ternyata di dalam imanmu sudah mati. Karena tidak ada buah, karena tidak ada perbuatan-perbuatan kebenaran firman Tuhan yang menyertai imanmu. Malam ini Tuhan ingatkan, ayo cek hidup kita. Haleluya. Ayat 2, Wahyu 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bagi yang imannya sudah mati. Bagi yang berlindung di balik daun-daun saja. Bagi yang menyatakan iman kepada Kristus tapi tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan kebenaran firman Tuhan. Malam ini Tuhan berkata, bangunlah. Haleluya. Bangunlah. Kuatkan apa yang masih tinggal. Karena Tuhan tahu pekerjaan kita masing-masing, keluargaku di dalam Tuhan. Malam ini Tuhan mau kita bangun, bangkit kembali di dalam Tuhan. Amin. Malam ini Tuhan mau kita hidupkan lagi iman kita kepada Kristus Tuhan kita yang mulia. Malam ini Tuhan mau kita mengambil keputusan, mengambil komitmen. Aku mau Tuhan menghidupkan imanku kepadamu dengan perbuatan-perbuatan atas kebenaran firman-Mu. Aku mau Tuhan untuk menghasilkan buah-buah untuk memuaskan lapar-Mu akan buah-buah hidupku. Ayat 3, Wahyu 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Amin. Bertobatlah. Amin. Bertobatlah. Amin. Yang masih hidup dalam kemabukan bertobat.
Yang masih hidup dalam perjudian, bertobatlah. Yang masih mengeluarkan kata-kata yang menjijikkan, kata-kata kotor, bertobatlah. Bagi yang masih hidup dalam tipu daya, bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kemarin ada berita besar. Ada pendeta di Amerika dan ada pendeta besar di Indonesia yang berkata bahwa pengangkatan Tuhan akan terjadi tanggal 23 September. Sekarang sudah tanggal 25. Padahal mereka dengan yakin mengatakan pengangkatan atau rapture pasti terjadi di tanggal 23 September karena Tuhan sudah berbicara kepadaku, katanya. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan tidak pernah salah. Itu karena mereka sedang mencari pengikut dengan kebohongan. Karena firman dengan jelas berkata bahwa yang tahu waktunya hanya Allah Bapa. Katakan amin. Tuhan akan datang seperti pencuri dan tidak ada yang tahu waktu manakah Tuhan tiba-tiba datang kepada kita. Lupakan kapan pengangkatan atau rapture terjadi. Lupakan kapan antikris terjadi. Lupakan kapan kiamat terjadi. Karena kalau itu masih lama pun kematianmu engkau tidak tahu kapan terjadi. Jangan pikir peti mati itu masih lama. Karena bisa saja besok. Bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan, peti matimu tiba di rumahmu. Tidak ada yang tahu. Itu kenapa malam ini ambil keputusan bertobat. Katakan amin. Ambil keputusan untuk tidak lagi menjalani kehidupan yang munafik. Ambil keputusan untuk tidak lagi menjalani kehidupan Kristen yang palsu. Dan mulailah menghasilkan buah. Haleluya. Haleluya. Karena kalau tidak, engkau akan kering hidupmu. Dan sesudah itu engkau akan dicampakkan ke dalam perapian itu. Bukan saya yang katakan, tetapi firman Tuhan yang katakan. Dan malam ini Tuhan berkata, bangkitlah, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tersisa. Bertobatlah, katakan haleluya. Kembali ke Yakub ke Matius 21 tadi. Matius 21 ayatnya yang ke-20. Melihat kejadian itu tercenganglah muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Murid-murid tercengang, takjub melihat kuasa Kristus. Saya takjub dengan kuasa Kristus yang memulihkan lutut saya. Saya takjub dengan kuasa Kristus yang menyembuhkan sempurna lutut kiri anak kami. Saya takjub melihat Kristus yang sudah memulihkan ginjal inang limbong. Saya takjub kepada kuasa Kristus yang sudah mentahirkan Pasitorus dari kankernya dan sudah mentahirkan Ibu Tobing Berusamosir dari kankernya. Saya takjub. Karena yang dilakukan Tuhan bukan hal yang luar biasa, tetapi hal yang ajaib. Saya tidak takjub melihat hal luar biasa yang dilakukan manusia. Karena hari ini ada manusia yang melakukan hal yang luar biasa. Mungkin bulan depan ada lagi manusia lain yang menghasilkan yang lebih luar biasa lagi dari itu. Tetapi pada saat Kristus melakukan hal yang ajaib, tidak ada manusia, tidak ada Tuhan lain apapun yang dapat melakukan keajaiban seperti yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Katakan amin. Katakan haleluya.
ayat 21, Matius 21. Yesus menjawab mereka. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus berkata bahwa jika kita percaya dan tidak bimbang, maka bukan hanya pohon ara itu kering, tetapi pada saat kita berkata kepada gunung masalah kita, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dengan kata lain, hal ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah buah dari rasa percaya kita, buah dari iman kita. Katakan amin. Tetapi iman yang benar, iman yang disertai dengan perbuatan akan firman Tuhan, iman yang disertai dengan buah. Bukan iman yang kosong, bukan iman yang tidak ada gunanya, bukan iman yang mati. Itu kenapa Tuhan katakan di dalam Wahyu, bangkitlah, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tersisa. Haleluya. Haleluya. Jika kita percaya dan tidak bimbang. Apa masalah kita pada masa ini, pada sekarang ini, keluargaku masing-masing? Mungkin ada yang sudah frustasi menghadapi suaminya atau anak-anaknya. Mungkin ada yang sedang kecewa berat dengan pernikahannya. Mungkin ada yang merasa kosong pada saat melihat anak-anaknya hidup di luar Tuhan. Mungkin ada yang sedang menangis karena penyakitnya. Tapi Tuhan katakan, apabila engkau percaya dan tidak bimbang, gunung-gunung masalahmu itu akan tercampak ke laut. Amin. Kita bisa mengusir gunung-gunung masalah kita. Tadi hujan, betul? Jam 6:30 hujan, setengah 7 hujan ya. 6:30 hujan tadi sore. Begitu hujan turun lebat lagi, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih hujan ini, karena ini akan membuat suasana udara menjadi sejuk menjelang KKR kami. Tetapi Tuhan, paling lama jam 7 malam ini hujannya berhenti Tuhan, supaya tidak ada yang terhalang datang beribadah di dalam ibadah KKR. Dan apa yang terjadi keluargaku di dalam Tuhan, jam 7 hujan berhenti. Amin. Amin. Apabila kita tidak bimbang, percaya, maka keajaiban itu terjadi. Ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan malas berdoa. Tiap hari berdoa dong. Haleluya. Dan kalau berdoa apa adanya saja sama Tuhan. Jangan diatur-atur omongan. Jangan berdoa seperti orang-orang Farisi, yang hanya supaya enak di telinga kata-kata doanya. Apa adanya. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Dan apa yang kita minta dalam doa, dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan,
dengan penuh iman yang hidup, bukan dengan iman yang mati, bukan dengan iman yang kosong, bukan dengan iman yang tidak ada gunanya. Kamu, aku akan menerimanya. Katakan haleluya. Keajaiban itu terjadi pada saat iman yang hidup dalam kita menyedot perhatian Tuhan. Amin. Tetapi ingatlah keluargaku di dalam Tuhan. Yesus setiap hari melihat hidup kita. Yang dia cari adalah buah. Karena Yesus lapar akan buah-buah iman kita. Siapa di sini yang sedang memiliki gunung-gunung masalahnya? Angkat tangan. Ada. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pada saat ini. Kami mengundang yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman dan dengan komitmen. Aku mau berbuah, Tuhan. Ini keputusanku malam ini. Aku tidak mau lagi berlindung di balik daun-daun saja tanpa buah. Aku mau berbuah, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengundang yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman dan dengan satu keputusan. Aku bertobat, Tuhan, dan aku mau menghasilkan buah-buah untuk-Mu. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari